Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas perfume terbaru dari Careso atau eau de toilette terbaru dari Careso. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Jadi aku tahu Careso ngeluarin itu pastinya dari Instagramnya Careso, dan abis itu aku mikir-mikir tertarik nggak ya pengen beli gitu, tapi kok eau de toilette, kalau eau de toilette kan biasanya itu punya ketahanan yang nggak begitu tahan lama gitu ya. Terus aku pikir-pikir beli atau enggak, jadi aku masih galau. Sampai akhirnya ada teman-teman beberapa yang request untuk ngebahas produk yang satu ini. Akhirnya aku putuskan untuk beli trial packnya mereka atau vial-vialnya mereka. Jadi dia datang tuh dengan box seperti ini, namanya Careso, dan di dalamnya tuh pakai bubble wrap segala macam sih kemarin waktu aku buka. Mungkin aku akan tunjukin video unboxingnya, dan datang dengan kotak-kotak yang masing-masing seperti ini. Dapat 5 varian wangi gitu ya. Seperti ini. Jadi aku bakal bahas satu persatu. Untuk full botol yang mereka jual itu bentuknya tuh kayak gini. Sebenarnya botolnya tuh cantik, dan aku tuh selalu seneng sih sama kemasan packagingnya dari Careso. Mulai dari yang body mistnya mereka, yang body spraynya mereka, itu kan semuanya emang lucu-lucu banget gitu ya. Dan termasuk yang editnya kali ini menurut aku juga menarik banget kemasannya. Oke, tanpa berlama-lama karena kali ini ada 5 produk yang dibahas, aku langsung mulai dari varian yang pertama. Ini namanya Joy gitu ya. Joy ini tuh dia untuk boxnya warnanya pink, dan di boxnya ini tuh udah tertulis apa aja notesnya. Terus udah gitu dia tuh eau de toilette dan sebagainya. Isinya adalah 5 ml gitu ya. Untuk botol yang vialnya kayak gini, dan aku akan spray aja langsung di sini kali ya. Oke. Untuk jusnya tidak ada oily, tidak berkesan oily gitu ya. Sprayernya juga enak pas nyebar, dan ya, barusan aku sniff sih sebenarnya tidak ada wangi alkohol yang menusuk hidungnya. Jadi jusnya lumayan oke. Oke, wangi Joy ini sebenarnya wanginya familiar, nggak terlalu asing di hidung aku. Dia tuh ada wangi spicy, agak pedas di awalnya gitu ya. Basically dia tuh floral, tapi dia ada sentuhan spicy yang agak-agak pedes-pedes gitu di hidung aku. Dan bukan tipe yang terkesan manis gitu. Jadi kalau di sini aku akan bacain notes-nya ya. Jadi notes yang dia pakai itu ada cardamom, mimosa, tonka bean, heliotrope, sandalwood, dan juga damask rose. Jadi dia pakai floral tuh rose sama si heliotrope tadi, tapi itu lumayan berasa. Mungkin wangi-wangi yang ke arah spicy-nya itu dari cardamomnya. Di aku ini berkesan wangi yang sebenarnya nggak asing, bukan sesuatu yang unik banget. Lalu dia juga berkesan unisex. Jadi ini bisa banget dipakai cowok ataupun cewek. Dan bukan tipe yang fresh banget, tapi masih bisa dipakai siang-siang gitu. Ya, ini bisa dipakai sehari-hari, bisa dijadikan signature scent juga. Dan untuk usia pemakainya menurut aku ini lebih ke mereka yang agak dewasa lah ya. Minimal sudah di atas SMA gitu. Ini cukup enak sih wanginya. Kita akan masuk ke perfume berikutnya. Nanti untuk performanya aku jelaskan di belakang aja ya sekalian. Yang berikutnya ini adalah Tree. Tree ini dia warnanya adalah kuning untuk boxnya, dan dia jusnya tuh juga agak sedikitnya ke arah orange gitu ya. Jadi nggak bening banget. Kalau tadi yang Joy ini bening jusnya. Mungkin aku akan spray di sini. Masih sama, sprayernya enak banget untuk yang 5 ml ini. Sprayernya enak dan dia tidak berkesan oily. Wanginya si Tree ini tuh dia fresh, floral, tapi ada creamy-creaminya. Vibe-nya tuh tipe-tipe yang tropical flower gitu ya. Wangi-wangi tropis, wangi-wangi bebungaan tropis yang biasanya kental dengan floral itu kesannya tuh ada creamy-creaminya gitu loh. Iya. Iya, enak banget. Ini enak sih, sebenarnya ini enak. Cuman sayangnya banget ini tuh mengingatkan sedikit ini tuh mengingatkan sama wangi toilet di salah satu mall yang pernah aku sniff. Jadi tuh kalau berkesan wangi itu jadi keingetnya jadi kayak wanginya toilet gitu, sayang banget.
Tapi ini enak sih, sebenarnya ini wangi yang cukup enak. Tipe-tipe yang bisa dipakai siang-siang sih, walaupun dia creamy-nya tuh masih bisa dipakai siang-siang karena creamy-nya tuh masih berkesan ringan dan tidak bikin belenek gitu loh tipenya. Nah ini tuh emang tipe wanginya menurut aku lebih ke arah feminin karena dia floralnya kental banget, which is dia yang dia pakai tuh notesnya dia ada coconut. Oh makanya wanginya creamy juga karena dari si coconut tadi. Terus ada jasmine, terus bergamot, pistachio. Jujur bergamotnya atau sesuatu yang fruity itu di hidungku nggak terlalu berasa, kecuali si coconut tadi fruitynya. Terus dia ada ileng-ileng, makanya wanginya tuh berkesan creamy floral dan juga vanilla gitu. Ya, dan ini tuh tipe yang bisa dipakai sehari-hari. Untuk kita orang Indonesia kayaknya cukup familiar sama wangi-wangi bebungan seperti ini. Jadi ini bukan sesuatu yang asing sih sebenarnya di hidung aku. Cukup enak, dan kalau misalnya kalian pencinta wangi floral terutama yang yellow flowers gitu ya, kalian mungkin bakal suka sama wangi ini. Kita lanjut ke perfume berikutnya, yang mana dulu ya? Oke, Allure ini tuh yang warnanya ungu dan untuk jusnya juga agak keungu-unguan sedikit banget gitu. Tapi ya kalau dilihat sekilas sih bening-bening aja. Aku akan spray di sini. Ya, jadi Allure ini wanginya yang paling sweet di antara yang tadi dua itu. Paling berkesan gormong dan sangat familiar di hidung aku. Kalau kalian yang pernah sniff wangi-wangi yang vibe-nya ke arah Black Opium YSL, nah ini nih salah satunya. Menurut aku vibe-nya lumayan ke arah sana, cuman aku merasa ini wangi sweetnya tuh cenderung lebih ke arah sugary gitu. Ya, ibaratnya tuh lebih manisnya tuh tapi lebih ringan gitu, nggak yang terlalu vanilanya kental banget, nggak juga terlalu yang ke arah kopinya yang kental. Which is yang dia pakai ini tuh notesnya dia ada vanilla, coffee, tapi ini tuh kesannya tuh kalau misalnya pun minuman kopi dia lebih ke kopi yang manis yang sugarnya banyak gitu. Terus ada pink pepper, orange blossom, jasmine dan juga cashmere wood gitu. Ya, wanginya aku nggak bisa bilang 100% mirip, tapi arahnya, vibe-nya tuh ke arah-arah kayak Black Opium sih sebenarnya ini. Yang mana ini tuh cocok dipakai malam-malam, dipakai di suhu yang lebih dingin gitu ya. Wanginya enak, cenderung yang bakal dapat banyak komplimen nih tipe-tipenya. Cenderung ke arah sweet, gormong, tapi gormongnya nggak sampai gormong banget sih sebenarnya ini. Cuman vibe-nya aja menuju gormong gitu, tapi kayak floralnya juga masih lumayan dominan di sini. Jadi nggak yang gormong banget gitu. Ini cocok dipakai sehari-hari juga, tapi buat kalian yang selalu berada di suhu yang dingin dan bisa dipakai ke acara yang lebih formal. Karena dia wanginya manis, sebenarnya mungkin kayaknya lebih ke arah feminin gitu. Cuman ini karena wanginya juga ke arahnya gormong, ada kopinya segala macem. Jadi menurut aku cowok juga masih bisa pakai wangi-wangi seperti ini. Oke, kita lanjut ke perfume berikutnya. Namanya adalah Clean di sini. Clean yang warnanya putih. Untuk kotaknya warnanya putih. Aku akan spray di sini deh. Oke, ini wanginya bener-bener enak sih. Ini wanginya bener-bener kayak wangi kain bersih, baju bersih yang kayak habis dicuci gitu. Clean ya, wangi-wangi bersih sesuai dengan namanya, clean gitu ya. Wangi cotton, wangi kain gitu, wangi kain, wangi bersih yang bercampur sama floral di sini. Cenderung kayak yang clean, floral dan musky sih kalau di hidung aku. Kalau notesnya dia pakai di sini dia ada cotton, rose, peony, violet. Jadi itu rose, peony, violet floralnya. Terus dia ada sandalwood dan juga musk. Makanya dia tercium lumayan musky di sini. Aduh, enak banget. Jujur ini sih yang menurut aku salah satu yang bikin langsung wow gitu, enak. Aku suka gitu dari koleksinya Careso yang ada di sini kali ini. Dia tuh memberi nuansa yang apa ya, bikin kita tuh jadi ngerasa fresh kalau sniff wangi ini, kayak berasa ini menyambut hari yang baru aja gitu. Kayaknya kalau pagi-pagi habis mandi langsung spray ini tuh di baju kita yang pakai baru ganti baju bersih gitu, itu rasanya kayak kita bener-bener clean dan siap memulai hari-hari. Nah ini nih untuk yang clean, ini tuh cocok banget buat cowok ataupun cewek, unisex, dan cocok untuk dipakai sehari-hari banget. Ya enak banget, ini salah satu yang kayaknya favorite aku. Dan selanjutnya ini kalau nggak salah yang wanginya paling cowok, paling maskulin gitu ya. Aku akan spray di sini kali ya. Udah kehabisan tempat. Namanya adalah Brave
yang warnanya biru, kebiru-biruan, tapi ada kesan silver-silvernya, namanya Brave. Ini tuh jusnya warnanya kayak agak biru-biru juga, tapi lebih cenderung ke arah bening. Jadi Brave ini pertama kali aku sniff, aku tuh langsung teringat sama salah satu perfume dari Zara, yaitu Zara yang Vibrant Leather. Walaupun gak yang mirip banget, ini lebih fresh, lebih berkesan fruity-nya. Kesan tajam dari fruity yang asem gitu lebih berasa dibandingkan yang Vibrant Leather ini. Which is, setauku Vibrant Leather dari Zara ini tuh dupe dari Creed Aventus. Dan kalau misalnya aku lihat di Fragrantica juga, kalau nggak salah notesnya tuh ada kemiripan sama Creed Aventus. Jadi aku nggak tahu apakah ini tuh dupe-nya Creed Aventus atau enggak. Cuman setauku kalau di hidungku dia lumayan mirip sama Vibrant Leather. Dia itu pakainya adalah pineapple, blackcurrant, birch, patchouli, Moroccan jasmine, dan juga ambergris untuk notesnya gitu. Ini wanginya lumayan cukup yang tipikalnya fresh tapi strong gitu ya. Jadi buat kalian cowok-cowok, kalian bakal cocok banget untuk pilih si Brave ini dari variannya EDT dari Careso ini. Ini wangi yang cocok dipakai untuk sehari-hari juga, dan bisa dipakai siang panas-panasan. Ya, artinya ini tipikal yang masih oke dipakai panas-panasan dia, karena dia fruity, seger, fruity dan juga green sih kalau menurut aku ini kecenderungannya. Jadi bisa dipakai sehari-hari dan masih oke dipakai untuk outdoor activity, bisa dipakai juga untuk indoor. Aku sebagai cewek sih suka nge-sniff wangi kayak gini gitu. Tapi bukan untuk aku pakai gitu. Jadi kayak enak di sniff aja, tapi aku nggak tipikal yang akan pakai wangi-wangi seperti ini. Gimana tentang performanya? Jadi performa mereka ini tuh ya sesuai sama kelasnya EDT setelah aku cobain. Untuk projectionnya lumayan, di awal tuh dia lumayan strong, bisa sampai 2 meteran bahkan lebih kalau aku spraynya agak banyak gitu ya. Jadi waktu itu pengalamanku aku pernah spray di kamar dan anakku di luar kamar aja bisa nge-sniff wanginya. Tapi itu cepet turun sih, nggak nyampe 1 jam wanginya udah turun. Dan dia tuh untuk siang hari ketahanannya kurang lebih mereka semua sama, bertahan 3-4 jam aja, dan malam hari itu bisa sampai 5 jam. Tapi nggak sampai tembus 6 jam ke atas gitu, nggak tembus, karena mungkin juga karena concentrate-nya EDT, dan ketahanannya ya sesuai dengan concentrate-nya. Kalau ditanya favorit aku yang mana, sejauh ini tuh aku paling suka sama Clean gitu ya. Lalu yang kedua aku suka kayaknya adalah Joy gitu. Pertama Clean, kedua Joy, dan yang ketiga Allure. Karena aku emang suka sih wangi-wangi YSL Black Opium. Cuman aku udah agak sedikit bosen aja karena udah terlalu sering udah terlalu banyak dupe-nya yang aku sniff. Tapi buat di sini yang paling aku suka adalah yang Clean. Yang kedua adalah yang Joy. Terus dari segi harga sama performa menurut aku sih masih oke gitu ya, untuk performa perfume lokal dengan kemasan yang oke menurut aku, dengan tampilan botol yang menarik. Memang dia performanya B aja gitu ya, kurang lebih 150 ribuan bisa dapat 100 ml sih oke lah. Masih oke lah untuk dicobain buat kalian, terutama untuk wangi yang Clean. Buat kalian pencinta wangi-wangi yang bersih, yang clean, kalian bisa cobain yang si Clean dari Careso ini. Oke, kalau misalnya kalian kepo, aku akan taruh linknya di description box buat kalian yang penasaran pengen juga beli atau nyobain perfume-perfume dari Careso. Dan yang pasti aku thank you banget buat kalian yang udah nonton videoku sampai habis. Semoga video ini bisa berguna buat kalian, terutama buat kalian yang request kemarin. Kalau misalnya kalian juga udah pernah nyobain, please komen di bawah dong gimana pendapat kalian mengenai parfum-parfum terbaru dari Careso ini. Dan kalau kalian suka dan merasa video ini bisa berguna bagi kalian, jangan lupa dong di like videonya, karena like dari kalian, komen dari kalian sangat membantu aku untuk supaya video aku tuh bisa direkomendasikan sama algoritmanya YouTube, oke? Dan satu lagi, jangan lupa follow juga Instagramku di sini, serta setelah ini boleh nonton video-videoku yang lainnya, oke? Bye bye.